Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang kembali di channel Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini, di tanggal 4 Juli, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Sebelum kita membahas saham-saham yang ada, kita akan bahas IHSG dulu, dan total hari ini kita ada bahas kurang lebih 5 saham. Ada saham BBCA, ICBP, ADI, Cepin, dan Saratoga. Yang pertama kita akan bahas IHSG dulu. IHSG hari ini ditutup mengalami penurunan 2,28%. Kalau kita lihat sebenarnya low-nya itu ada di area 6.559. Dan kalau tidak ada rebound sama sekali, maka penurunannya itu sebesar 3,46%. Artinya IHSG hari ini turun cukup dalam. Dengan area support terdekat berada di sekitar area 6.500 sampai area 6.466. Jadi kita lihat bahwa area 6.500 ini adalah area support yang cukup kuat ya teman-teman. IHSG sudah berhasil bertahan di atas area 6.500. Di sini ada sekali, lalu di sebelahnya ada lagi, lalu ada lagi beberapa kali tertahan, dan yang terakhir penurunan setelah hari raya Lebaran juga tertahan di sekitar area 6.500. Jadi kita harap area 6.500 sampai 6.400-an ini cukup kuat untuk menahan penurunan IHSG. Tetapi kalau misalnya sampai jebol dari area 6.400, secara khusus jebol dari area neckline yang ada di sini di 6.508, ada potensi IHSG akan membentuk double top yang lebih besar. Kita nggak berharap IHSG akan membentuk double top ini, tapi potensinya ada ya teman-teman. Ini adalah estimasinya, dengan ini adalah gambar top yang pertama, dan yang di sebelahnya kita akan gambarkan top yang kedua. Jadi kita harus nunggu area 6.500 ini, kalau bisa jangan sampai jebol. Kalau 6.508-nya jebol, dengan konfirmasi closingnya IHSG di bawah area 6.500, maka ada potensi untuk turun yang jauh lebih dalam bagi IHSG. Kita akan ukur dari high yang ada di atas sampai ke area neckline. Kita copy paste, lalu kita letakkan di area bawah. Jadi kalau IHSG sampai mengkonfirmasi double topnya, IHSG ada potensi turun sampai area sekitar 5.600 ya teman-teman. Tapi balik lagi, kita nggak bisa memastikan apakah IHSG akan turun. Tapi kita akan menunggu gerakan-gerakan selanjutnya yang akan dibentuk oleh IHSG. Karena harus ada konfirmasi dulu untuk closing di bawah area 6.500 untuk memastikan potensi double topnya. Jadi yang sekarang bisa kita lakukan adalah menunggu pergerakan IHSG ya teman-teman. Kita akan hapus dulu karena saat ini belum terlaksana. Untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah saham BBCA. BBCA pada hari ini sudah berhasil menjebol area supportnya, support kuat di sekitaran 7.250. Setelah beberapa kali tertahan, akhirnya hari ini jebol dan closing di area 7.050. Dengan closingnya di bawah area 7.250, maka saham BBCA sudah terkonfirmasi membentuk head and shoulders. Saya akan hapus dulu gambar yang ini dan yang ini. Lalu kita akan gambarkan head and shoulders-nya. Ini adalah left. Lalu di tengahnya adalah head-nya. Head-nya sampai sekitar area tertinggi di 8.300. Lalu ini di sebelah kanan adalah right-nya. Untuk target penurunan dari saham BBCA,
Ada potensi saham BBCA, kita lihat dari 8.300 sampai area neckline, bisa turun sampai kisaran, kita copy paste, lalu kita pindahkan ke bawah, ke area breakdownnya. Ada potensi saham BBCA, kita lihat bisa turun sampai sekitaran area 6.200. Kita bisa lihat bahwa area 6.200 sampai 6.000 memang ada beberapa support. Tapi sebelum sampai ke area sana, pasti BBCA tidak akan turun dengan langsung garis lurus. Kita akan coba lihat ada beberapa support yang sekiranya bisa menahan penurunan saham BBCA. Kita lihat closing hari ini sebenarnya bertepatan dengan area support sekaligus angka psikologis di 7.050, dan juga untuk support kedua kita bisa gunakan area yang ada di bawah sini di kisaran 6.725. Jadi kalau misalnya BBCA bisa bertahan di area sini, ada kemungkinan besok akan meretest lagi area dari neckline-nya. Jadi ada potensi untuk retest sebelum kemudian melanjutkan penurunannya menuju ke area support dan juga menuju untuk menyelesaikan target penurunannya. Silahkan diperhatikan untuk saham BBCA bagi teman-teman yang punya. Saham kedua yang akan kita bahas adalah ICBP. ICBP pada perdagangan hari ini ditutup ekornya dengan panjang, dengan low di sekitaran 8.975. Kita bisa lihat bahwa saham ICBP sendiri sudah menyelesaikan target dari cup and handle-nya dengan target kenaikan di 9.625. Jadi sebenarnya kalau setelah sampai target kemudian koreksi adalah hal yang wajar ya teman-teman. Dan untuk area support terdekat dari saham ICBP, kita bisa gunakan area support di sekitaran area 9.175 sampai area 9.100 ya teman-teman. Jadi area closing hari ini di sekitar 9.225 sampai area 9.000. Sebenarnya itu cukup untuk dijadikan area support untuk saham ICBP. Kalau misalnya ternyata 9.000-nya jebol, ada potensi menguji area support di sekitaran 8825 sampai 8750. Saham ICBP ini termasuk saham yang strong karena penurunannya tidak lebih besar dibanding dengan IHSG, bahkan lebih kecil. Untuk teman-teman yang merasa saham ICBP menarik, silahkan diperhatikan area supportnya ya. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham ADI. Pada kesempatan hari ini, di hari Senin, saham ADI ditutup mengalami penurunan 5,96%. Kita bisa lihat bahwa memang saham konstruksi pada dasarnya masih mengalami downtrend, tetapi sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga berhasil menembus area resisten walaupun akhirnya false break, beberapa kali false break. Untuk area support terdekat dari saham ADI, kita bisa pakai area support yang ada di sini, yaitu di kisaran area 685 sampai area low-nya di sekitar area 650. Jadi kalau saham ADI ini turun sampai 650 sebenarnya masih bagus ya teman-teman. Kalau misalnya dia bisa turun sampai 685 aja, ada potensi membentuk inverted head and shoulders dengan gambar begini. Ini untuk left-nya, lalu ini untuk head-nya. Dengan low di 650, lalu yang ini adalah right-nya.
Jadi kalau right-nya bisa closing di sekitar 685, ada potensi membentuk inverted head and shoulders, tapi kalau ternyata diturunin sampai 650, ada potensi membentuk double bottom ya teman-teman. Dengan catatan harus breakout dari 825 untuk konfirmasi double bottom dan inverted head and shoulders-nya. Saham berikut yang akan kita bahas adalah Cepin. Saham Cepin hari ini berhasil ditutup di area support. Low-nya berada tepat di area support di kisaran area 5.750 sampai 5.625. Low-nya berada di angka psikologis di sekitaran 5.600. Kita harap saham Cepin masih bisa melanjutkan kenaikannya. Kalau bisa breakout dari 6.000 maka terkonfirmasi inverted head and shoulders ya teman-teman. Kalau teman-teman yang mau buy on breakout boleh buy ketika lewat dari 6.000, atau kalau mau buy on weakness bisa coba beli di sekitar area support, baik itu support 1 ataupun support 2. Untuk saham Cepin kalau turun sampai support 2 di 5425 sampai 5325 sebenarnya masih bagus-bagus aja. Karena area tersebut adalah area support yang sebelumnya adalah resisten. Jadi kalau retest area support yang menjadi resisten, maka bagus juga untuk pergerakan saham Cepin. Saham terakhir yang akan kita bahas adalah Saratoga. Saratoga hari ini dibahas karena ada request di kolom komentar yang minta bahas saham Saratoga. Saham Saratoga sendiri hari ini ditutup mengalami penurunan 5,76%. Bertepatan dengan area support di sekitaran area 2.290. Area ini adalah area double bottom ya teman-teman. Seperti bisa kita lihat ini adalah bottom 1 dan ini adalah bottom 2. Kemudian breakout dan belum sempat di retest. Kalau misalnya besok bisa bertahan di area 2.290, maka ada potensi saham Saratoga akan meretest area dari support yang menjadi resisten di sekitaran 2680 sampai 2580. Tapi kalau ternyata area 2290 tidak bisa menahan saham Saratoga, ada potensi saham Saratoga akan turun ke area 2000 sampai 1880. Melihat volume yang ada, lebih besar kemungkinan untuk melanjutkan penurunan ya teman-teman. Tetapi balik lagi, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi pada sebuah saham. Silahkan kalau teman-teman yang merasa saham Saratoga menarik, boleh diperhatikan area support di 2290 atau di sekitaran area 2000. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 5 saham dan IHSG. Ada saham BBCA, ada saham ICBP, saham ADI, saham Cepin, dan saham Saratoga. Disclaimer on untuk semua saham yang kita bahas pada kesempatan hari ini, bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Tujuan dari video ini dibuat adalah untuk melakukan analisa. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali apakah saham-saham yang kita bahas menarik atau tidak. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita akan coba buatkan videonya pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Karena support dari teman-teman akan sangat berarti. Sampai jumpa di video selanjutnya.